Memungut sisa. Terkadang ketika suasana hati sedang kacau, wahai kekasihku, yang sangat aku butuhkan bukan cintamu yang menggebu, melainkan kelembutan rasamu yang dapat mendengarkan rintihan hatiku ini. Umurmu terbatas, tidak selamanya akan menetap di dunia ini. Mengapa engkau lakoni kehidupan yang tidak engkau ingini? Sampai saat ini, aku melihat engkau masih sedang menjalani kehidupan yang diinginkan orang lain, bukan keinginanmu sendiri. Sehingga tidak aneh ketika engkau berkeluh kesah kepadaku, bahwa engkau merasakan seperti dalam keterasingan, seperti berada di negeri orang lain. Sehingga ketika engkau merasakan seperti dalam perantauan, tidak mesti engkau berada jauh dari kampung halamanmu, melainkan karena engkau sedang merasakan berjauhan dengan orang yang sangat engkau cintai, yang sudah engkau jadikan sebagai tempat berteduh dan mengadu, seperti kampung halaman. Tetapi kemudian ternyata orang yang sangat engkau rindukan itu, setelah aku cermati, sama sekali tidak pernah merasakan kehilangan sama sekali selama berjauhan darimu. Sehingga kesimpulanku, orang yang engkau rindukan itu sama sekali tidak mencintai dirimu. Betapa kerinduanmu menjadi sia-sia. Ternyata ada benarnya juga, wahai kekasihku, bahwa kita mesti banyak berlatih diri untuk bisa berpura-pura tidak tahu. Karena seringkali apapun yang dikatakan orang tidak mesti patut untuk ditanggapi. Kapan-kapan engkau akan merasakan suatu ketika engkau terpaksa secara keras dan sangat menyakitkan hati untuk merubah pola kehidupanmu. Sampai keluhan keluar sendiri dari mulutmu. Aku, sekarang bukan aku yang dulu lagi. Apabila engkau masih tetap berkeras, selalu merindukan orang yang sama sekali tidak mencintaimu, berarti engkau secara kejam menyakiti hatimu sendiri. Lebih dari sakit hatinya orang yang putus cinta. Sekarang engkau sedang merindukan seseorang yang tidak pernah peduli terhadap dirimu. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Engkau bersahabat dengan seseorang yang ingin mengakhiri hubungan persahabatannya dengan cara yang sangat mengecewakan dirimu. Ternyata sudah dibuang ke tong sampah. Sekarang sudah saatnya engkau belajar untuk bangkit lagi dengan mengandalkan kekuatanmu sendiri tanpa harus meminta tolong kepada siapapun. Untuk selanjutnya, berhati-hatilah, wahai kekasihku. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai ketika mencari domisili yang baru, engkau terjebak lagi. Tinggal di hati seseorang yang menyimpan luka-luka lama lagi. Seperti sahabatmu itu. Sebaiknya, jalani saja kehidupan ini sebagai suatu realita. Jangan terlalu berlebihan melihat orang lain. Untuk menghindari supaya engkau jangan kecewa di tengah jalan.
Jangan berlebihan menilai seseorang di atas batas kemanusiaan. Sampai sekarang belum ada manusia yang berhati malaikat. Kekasih yang sejati itu, wahai kekasihku, adalah yang tidak memahami segala perasaanmu, sekalipun engkau tidak pernah mengungkapkan dengan kata-kata. Kekasih yang sejati adalah yang selalu percaya kepadamu, sekalipun engkau tidak pernah memberikan bukti. Kekasih yang sejati adalah yang mencintai dirimu tanpa alasan dan argumentasi serta dalil. Kekasih yang sejati adalah yang siap membantu dan bahkan berkorban untuk membahagiakan dirimu tanpa ada kepentingan apapun, hanya karena dia mencintai dirimu. Keterlambatanmu ingin membangun kehidupan rumah tangga sampai hampir menjelang usiamu 5 windu. Barangkali yang dimaksudkan Tuhanmu adalah itu yang terbaik untuk dirimu. Juga apapun yang engkau harapkan, ketika tidak tercapai, mungkin itu untuk kebaikan dirimu. Termasuk cobaan dan ujian yang engkau hadapi sekarang. Mungkin itu sebagai pelajaran penting untuk dirimu. Untuk itu, tak usah bersedih hati, wahai kekasih. Semoga Tuhan menguatkan hatimu. Kebaikan pasti datang. Tetapi harus dengan cara yang baik. Ketika engkau masih juga melakukan kesalahan-kesalahan, berarti engkau masih tetap sebagai manusia. Tetapi ketika engkau menyesali atas segala kesalahanmu, berarti engkau berhati mulia. Namun demikian, ketika engkau masih terus menimang-nimang kerinduan terhadap orang yang sama sekali tidak mencintai dirimu, maka kemanusiaanmu patut untuk ditinjau kembali. Terkadang aku merasakan, pada saat aku mengamati kehidupanmu, wahai kekasihku, sepertinya engkau melakukan fotokopi dengan kepribadian orang lain. Kepribadianmu yang berbeda itu bukan sesuatu kekurangan dirimu, melainkan menjadi satu keistimewaan. Biarkanlah dirimu berbeda dengan segala keistimewaan yang engkau miliki. Apa saja yang jumlahnya banyak dan bentuknya sama. Bisanya produk pabrikan. Selanjutnya harganya juga menjadi murah. Ketika semua harapan terhadap teman, sahabat, dan handai tolan menjadi sia-sia dan mengecewakan, maka selanjutnya komunikasi kita berubah secara total. Tidak ada lagi yang tinggal. Akhirnya hanya senyuman. Saat-saat paling sulit yang pernah engkau lalui adalah ketika engkau telah melihat sendiri orang yang engkau rindukan ternyata sedang bermesra dengan orang lain. Ketika itulah matamu melihat langsung suatu pemandangan yang tidak dapat dipercayai oleh hatimu sendiri. Maka daripada itulah, wahai kekasihku, jangan engkau bungkukkan tubuh hanya untuk memulung sisa-sisa yang telah dibuang orang lain. Sekalipun terlihat berkilau. Ini persoalannya menyangkut harga diri dan moral. Perlu engkau ketahui bahwa satu-satunya spesialisasi yang belum pernah dibuka di universitas manapun, yaitu spesialisasi merawat moral dan menjunjung tinggi harga diri. Untuk mengurangi risiko tanggung jawab yang berat, akibat terlalu banyak berkeluh kesah kepada orang lain, sebaiknya harus ada seleksi yang ketat. Mana yang perlu dikeluarkan dan mana yang harus disimpan.
di dalam dadamu. Di samping itu juga, perlu engkau sadari, tidak mungkin ada orang yang dapat merasakan secara persis apa yang engkau rasakan di dalam hatimu, sehingga engkau tidak perlu bersusah payah untuk menerangkan dan menjelaskan. Percayalah, wahai kekasihku, andaikan engkau tahu apa yang diperguncingkan orang lain tentang dirimu, pasti engkau akan menghadapi banyak kesulitan untuk tersenyum di hadapan siapapun. Itulah sebabnya engkau mesti menanggung penderitaan yang sangat berat, karena hatimu diremas-remas oleh kerinduan. Padahal sesungguhnya engkau dalam keadaan baik-baik saja. Ditambah lagi dengan kekecewaan yang benar-benar menusuk hatimu. Karena ternyata orang yang engkau cintai lebih banyak memperhatikan orang lain daripada kepada dirimu yang telah banyak berkorban. Mungkin cara yang paling mudah untuk dilakukan dan efektivitasnya akan lebih cepat untuk membuat dirimu bahagia adalah dengan cara mengabaikan apapun yang dilakukan orang lain, serta tidak terlalu banyak mempertimbangkan apa komentar orang lain terhadap apapun yang engkau lakukan. Sebaiknya menurut saranku, segera hentikan saja dan abaikan semuanya. Mulai dengan langkah baru, carilah jalan yang engkau pilih sendiri. Kemudian nanti juga masa lalumu akan segera berubah menjadi suatu cerita. Sebagai dongeng di negeri entah berantah. Dan ketika engkau baca, air matamu akan berlinang. Tetapi percayalah, nanti setelah itu, sambil memeluk bantal, engkau akan tidur lelap juga. Akhirnya, kutanya juga dengan perasaan penasaran. Apa alasannya engkau dapat melupakan dia? Ternyata jawabanmu sangat mengagetkan. Membuat aku hampir pingsan. Karena dia telah meninggalkan jejak di dalam perutku. Aku tidak dapat berkomentar apapun. Hanya terasa pandangan mataku seperti berkunang-kunang dan kepalaku berdenyut-denyut keras. Sehingga terasa sakit sekali. Lalu engkau melanjutkan lagi. Sekarang sudah masuk bulan kedua. Aku tidak menjawab sekalipun. Aku tidak menjawab sedikit pun. Aku merasa sangat kecewa sekali. Sampai sekarang belum ada satupun perguruan tinggi dimanapun yang membuka jurusan merawat moral dan menjunjung tinggi harga diri. Apakah dia sudah engkau beritahukan? Tanyaku kemudian. Engkau menjawab, sudah. Dengan singkat, sambil menundukkan muka, menatap tanah. Apakah orang tuamu sudah tahu? Tanyaku lagi. Engkau tidak menjawab, tetapi hanya dengan menggelengkan kepala. Setelah itu, engkau kuantar pulang ke rumahmu. Dan lalu sejak itu, aku mencari dia. Di tempat kosnya tidak ada. Menurut pemiliknya sudah pindah. Kucari di kampungnya tidak jelas. Walhasil, usahaku sia-sia untuk menemukan dia. Minimal, minta pertanggungjawaban atas perbuatannya. Semakin hari semakin terlihat perutmu sedikit membengkak. Memasuki ke bulan ketiga,
Engkau terlihat semakin cemas. Sengaja aku ajak engkau bertemu di sebuah dangau, di tengah sawah yang terbentang luas, sampai sejauh mata memandang. Padahal engkau sudah lama di hadapanku, di dangau yang terpencil, di tengah sawah. Tetapi engkau tetap menunduk, tidak berkata sepatah kata pun. Hanya bola matamu berlinang. Sesekali engkau usap dengan ujung telunjukmu. Baiklah kalau demikian. Segera ku becah kebekuan yang menghimpit dada itu, sehingga engkau terlihat agak terkejut. Jadi bagaimana? Tanyaku lagi dengan serius. Engkau tetap tidak menjawab. Akhirnya aku putuskan juga, sekalipun di dalam hatiku masih ada sedikit kegamangan. Terpaksa semua nasihat yang telah kusampaikan kepadamu kulanggar sendiri. Aku terpaksa harus membungkuk untuk memulung sisa yang telah dibuang orang. Ini aku lakukan hanya untuk menyelamatkan masa depanmu. Suara tangisanmu memecah kesepian sambil tertelungkup di atas pangkuanku. Aku menyerah. Silahkan, engkau apakan saja. Engkau ucapkan dengan suara bergetar sambil meremas keras lututku, sehingga terasa hatiku semakin tersayat. Tanpa ku sadari, hujan turun rintik-rintik dari bola mataku. Melihat makhluk lemah menangis di atas pangkuanku. Terdengar suaramu merintih. Ampun,